Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Mahasiswa Gabut. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan men-sharing sebuah tutorial bagaimana cara kita memvisualisasikan data melalui software Tableau, di mana Tableau sendiri merupakan suatu software visualisasi data yang sangat terkenal, sudah banyak digunakan oleh banyak orang, dan memang Tableau ini juga salah satu software yang sangat mudah digunakan ya. Nah, yang pertama-tama sebelum kita melakukan visualisasi data di Tableau, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang terdaftar sebagai mahasiswa, jika kita terdaftar mahasiswa, kita bisa nih menggunakan student license yang disediakan oleh Tableau. Jadi, teman-teman bisa datang ke buka websitenya di tableau.com/academic/student. Lalu di website tersebut kita bisa melakukan registrasi untuk mendapatkan free license untuk student. Caranya dengan klik Get Tableau for Free, lalu isi data diri teman-teman semua di sini, mulai dari first name dan lain-lain, email, sekaligus school information teman-teman semua. Apabila nanti sudah diisi, jangan lupa diisinya juga menggunakan email kampus ya. Jadi apabila sudah diisi, nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk link download Tableau itu sendiri. Nanti akan dapat dua ya, Tableau desktop itu dan Tableau prep, dan kita akan mainnya di Tableau desktop. Nanti teman-teman bisa download melalui link tersebut, dan juga akan dikirim activation key di email yang teman-teman daftarkan di sini. Jadi pastikan email yang didaftarkan adalah email kampus ya, apabila punya email kampus. Tapi kalau nggak punya email kampus juga nggak apa-apa, nanti ada verifikasi lebih lanjutnya. Cuma kalau punya email kampus lebih baik. Nah, setelah teman-teman mendapatkan email tersebut, teman-teman install Tableau di desktop masing-masing, lalu masukkan activation key-nya. Maka tampilan awal dari Tableau adalah seperti ini. Nah, ini adalah file-file yang ada di lokal kalian, teman-teman kalian yang ada di PC teman-teman, akan terlihat semua di sini. Lalu di sebelah kiri ini adalah bagaimana kita bisa menyambungkan Tableau dengan file ataupun dengan server. Jadi Tableau ini juga support untuk connect ke server ya. Jadi kita bisa melakukan query data-data ke server yang kita inginkan, bisa itu dengan MySQL atau PostgreSQL, Oracle dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada banyak banget nih Tableau. Bisa connect-nya ke Amazon, Azure juga bisa, Greenplum dan lain sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita akan menggunakan file terlebih dahulu ya. Kita belum menggunakan server. Nah, di sini saya sudah punya salah satu file dalam bentuk Excel yang bisa kita gunakan sebagai bentuk tutorial ini. Ini kita klik aja, kita open. Maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi inilah tampilan data source dari Tableau sendiri dengan menampilkan beberapa table yang sudah kita masukin. Jadi di sini kita juga bisa lihat ada rank, ini adalah ranking, lalu ada product, lalu ada value, dan ada change. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah Indonesian Top 10 Export di tahun 2020. Ini adalah berdasarkan ranking ya. Jadi ini produk-produknya, ini value-nya dalam bentuk US dollar, dan ini adalah change atau perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini kita bisa lihat ada 20 produk dan beserta perubahan tahun lalunya juga dalam bentuk persen ini ya. Tapi kita lihat juga di sini bahwa data change ini belum dalam bentuk persen yang baik gitu ya. Jadi ini masih dalam bentuk 0,18, 0,23, 0,56. Ini kan menimbulkan menimbulkan ambiguasi, atau nanti orang akan memiliki interpretasi yang berbeda, ini tuh persen atau apa gitu. Jadi untuk merubah value ini, kita bisa mengklik ini tombol ini yang ke bawah, lalu kita create calculated field, dimana sesuai dengan yang di sini kita ingin membuat persen, berarti kita kalikan dengan 100.
caranya adalah dengan kita ini nilai change ini kita masukin calculation dikali 100 seperti ini. Lalu untuk nama kolomnya adalah untuk nama kolom kita ganti misalkan change in percent. Lalu kita klik OK. Maka di sini sudah terlihat sudah dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Jadi di sini terlihat 18. Di sini titik itu berarti koma ya, karena ini menggunakan ini menggunakan basis dari Inggris. Jadi titik di sini adalah maksudnya adalah koma. Jadi ini adalah 18,0% dan ini minus 23,3% dan ini 56% dan lain sebagainya. Jadi seperti itu cara kita membuat calculation field atau kolom baru di Tableau. Ini adalah tampilan awal ketika kita menginput suatu file ke dalam Tableau. Jadi di tampilan ini kita bisa melakukan kalkulasi seperti tadi. Kita bisa mentransform data, misalkan kita ingin menambahkan data yang lebih banyak juga bisa. Kita bisa drag and drop aja tinggal di sini, itu bisa dilakukan di Tableau, itu sangat mudah. Lalu apabila data tersebut sudah siap nih, sudah matang, maka kita bisa ke sheet yang ada di sini. Nah, di sheet yang ada di sini bisa kita lihat di sini terdapat dua tempat ya, itu adalah kolom dan rows, atau kolom dan baris, di mana ini adalah kita bisa memasukkan data yang kita inginkan di kolom atau baris pada visualisasi ini. Dan cara memasukkannya gimana? Itu sangat gampang sekali, tinggal drag and drop saja. Jadi kita tinggal, misalkan kita memasukkan nama produk, kita pilih produk ini, kita pencet lalu kita tahan, kita tahan lalu kita drop atau kita jatuhkan di sini. Nah, sesimpel itu. Lalu apabila kita ingin memasukkan juga data dari value, kita sama, tinggal pencet lalu kita tahan, lalu kita drop di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, sangat mudah sekali, bahkan kita langsung bisa melihat visualisasi dari data yang kita masukkan. Lalu cara kita untuk membuat ini menjadi dalam urutan nilai, dalam urutan value, maka kita bisa lihat, pencet ini sorted descending by some value, maka dia akan mulai menyusun dari yang paling tinggi hingga yang paling kecil atau paling rendah. Nah, seperti ini kita bisa juga mengubah visualisasinya. Misalkan tidak ingin menggunakan bar seperti ini, kita bisa menggunakan bentuk lain. Dengan klik di sini ada show me, lalu kita bisa menggunakan pie chart seperti ini. Jadi kita juga bisa terlihat nih paling besar adalah palm oil, lalu ada coal. Lalu kita juga bisa menggunakan bentuk-bentuk lain seperti packet bubble, ada juga dalam bentuk heat map, text table, itu bisa. Cuma karena yang paling populer adalah horizontal bar, jadi kita dalam bentuk bar saja. Nah, kalau misalkan dalam tampilannya terbalik seperti ini, kita bisa pencet ini swipe row and column, maka kembali lagi dia akan seperti ini dan kita akan sort lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan bukan berdasarkan value, misalkan ingin berdasarkan change atau berdasarkan selisih dari tahun lalu, perubahan nilainya dari yang mulai yang perubahan nilai paling besar hingga perubahan nilai paling kecil, atau bahkan mungkin yang ingin mengalami penurunan, itu juga bisa. Caranya gimana? Yang value ini kita kembalikan lagi ke sini, sangat mudah caranya. Kita kembalikan, lalu kita masukkan change in percent yang tadi kita buat, kita masukkan ke sini. Nah, maka di sini terlihat nih selisih dari, kita short dulu, selisih dari tahun lalu. Jadi di petroleum gases ternyata ekspornya menurun 34%, terjadi minus 34%. Di ekspor mobil juga terjadi penurunan 31%, sedangkan yang peningkatan terbesar terjadi pada stainless steel, yaitu mengalami peningkatan hingga 296% untuk jumlah ekspor di tahun 2020 dibanding dengan 2019. Nah, ini juga merupakan sangat mudah kita membacanya, sehingga kita bisa melihat mana ekspor yang mengalami pertumbuhan paling cepat dan mana ekspor yang mengalami penurunan paling besar. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki data-data yang teman-teman inginkan, entah itu berdasarkan change in percent atau berdasarkan value tadi, misalkan kita balikin ke value ya, seperti ini, lalu kita short lagi,
Di sini juga akan terlihat palm oil memiliki value paling besar, dan salah satu yang paling kecil adalah font system. Lalu kita kalau misalnya teman-teman ingin mempresentasikan, maka teman-teman bisa mengklik presentation mode atau F7 ini. Nah, di sini akan terlihat full screen, tapi teman-teman juga masih bisa meng-highlight dengan mengarahkan kursor ke data-data yang teman inginkan. Misalkan ingin melihat cars, bisa dipencet di sini. Nah, di sini terlihat bahwa cars itu value-nya segini, petroleum gas value-nya segini. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk tutorial Tableau hari ini. Kalau teman-teman punya masukan bisa berikan komentar di bawah, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.